Kasab berarti usaha nyata yang dilakukan manusia dalam rangka mencapai tujuan duniawi yang diharapkan. Dalam Islam, konsep kasab tidak bertentangan dengan takdir. Takdir adalah ketetapan Tuhan, sementara kasab adalah usaha manusia untuk mencapai hasil dalam batas-batas takdir tersebut. Kasab adalah bentuk ikhtiar dan hasil akhirnya tetap berada di tangan Tuhan. Azimat berkhodam butuh kasab sebagai jalan masuknya tuah. Mbah Wira beri kasus nyata, misalnya yang pertama. Seorang karyawan perusahaan atau PNS yang memakai azimat kerezekian untuk mendatangkan uang masuk. Maka wujud tuah kerezekiannya akan berupa uang masuk melalui bonus atau lembur atau SPPD, ya perjalanan dinas luar, atau uang sisa proyek dan lain sebagainya. Sementara jika pengangguran yang memakai azimat kerezekian untuk mendatangkan uang masuk, maka wujud tuah kerezekiannya akan berupa dapat pekerjaan dulu. Baru kemudian uang masuk mengikuti pekerjaan yang dilakukan. Jadi si azimat ini akan mencarikan jalan, ya, mencarikan kasabnya dulu. Dapat pekerjaan dulu, baru dari pekerjaan itu dapat uang. Jadi tuahnya akan terasa lebih lama karena 2 kali kerja, 2 kali tahapan. Kerja yang pertama yaitu mendatangkan pekerjaannya dulu sebagai jalan masuknya tuah. Baru kemudian mendatangkan uang dari pekerjaan yang dilakukan. Ada juga orang-orang yang menggunakan azimat kerezekian, karyawan perusahaannya sepi, hampir pailit, lalu dia pakai azimat kerezekian agar dapat bonus dari perusahaannya. Kan secara teori nggak mungkin. Perusahaannya aja mau pailit kok dia minta bonus, kan impossible. Maka kasabnya berupa apa? Perusahaannya bangkit dulu. Nah, perusahaannya bangkit dulu, dapat orderan, dapat proyek, uang masuknya banyak, baru si karyawan tadi dapat bonus. Jadi kasab itu tidak langsung mengenai dirinya sendiri, bisa jadi mengenai perusahaan tempat dia bekerja karena uang masuknya atau jalan masuknya tuah itu dari perusahaannya itu tadi. Jelas ya, bisa dibayangkan ya. Jika manusianya malas atau tidak mau bekerja bagaimana? Maka akan sia-sia saja dia menggunakan azimat kerezekian. Hal ini sudah divalidasi oleh banyak praktisi. Salah satunya adalah Guru Mbah Wira sendiri yang bercerita tentang program jaminan yang mampu merubah hidup seseorang dan itu bergaransi. Bayangkan. Guru Mbah Wira beberapa kali mengeluarkan program jaminan yang bisa merubah hidup seseorang dari miskin jadi kaya, asalkan satu ada kasabnya. Nah kalau dia pengangguran gimana? Ya nggak mungkin. Ya, orang malas bekerja, pengangguran itu kan malas bekerja. Itu nggak mungkin bisa kaya. Kenapa? Karena wirid itu lebih berat daripada bekerja. Bekerja yang ringan aja dia malas gitu, apalagi wirid kan gitu. Nah, namun klien yang ikut program tersebut pengangguran, makanya ya nggak akan berubah kemana-mana hidupnya. Mau cari kerja aja males, apalagi disuruh wirid keilmuan. Nah, ini contoh lain dari kasab. Seorang yang sudah lama jomblo memakai azimat pelet atau asian agar punya pasangan. Maka wujud tuah asian akan berupa membuat wanita itu ingin kenal. Yang sudah kenal jadi ramah atau baik. Yang sudah baik jadi ingin dekat. Yang sudah dekat jadi tertarik. Yang sudah tertarik ingin membuat komitmen bersama. Jadi disinilah goalnya, memang panjang tahapannya. Dan nyatanya orang-orang yang tidak memahami tahapan panjang ini buktinya selalu jomblo abadi. Ya, meskipun udah ganti-ganti azimat. Mbak, saya udah pakai minyak pelet dari dukun A, kenapa tetap jomblo? Ya karena Anda nggak paham tahapan sepanjang ini yang harus dilewati untuk mendapatkan pasangan. Mbak, saya udah pakai coklat pelet, kenapa masih jomblo? Ya karena tahapannya nggak ngerti bahwa untuk bisa mendapatkan dari seorang wanita itu diawali dengan kenal dulu. Dan dari kenal nggak mungkin ya ujuk-ujuk tiba-tiba mau jadi pacar, mau jadi istri, nggak mungkin. Pasti tahapannya panjang. Dan mereka yang nggak sabar melewati tahapan ini ya tapi memang selalu jomblo abadi. Meskipun Anda mau pakai azimat pelet 1 karung, jika Anda inginnya itu sekali colek cewek langsung ngajak ML, langsung sange, ya lihat-lihat dulu kasab Anda sejauh mana. Kalau Anda ganteng, putih, ya, bersih, rapi, wangi, modal royal, ya, tidak mau kondo, profesinya menjanjikan, uangnya banyak, seperti Bang Hotman Paris misalnya, ya mudah saja membuat cewek sekali colek langsung anal. Tapi kalau kasabnya aja minus kan ini berat, Pak. Ya mintanya langsung sebagus itu ya nggak bisa, nggak mungkin ya. Karena azimat itu juga punya mekanisme, dia nggak ujuk-ujuk bim salabim membuat Anda langsung jadi donjuan, nggak mungkin. Jadi seringkali memang kasab dari jomblo abadi ini nggak jauh-jauh dari mau kondo. Beli coklat pelet seharga 100.000 itu ditawar. Duitnya pas-pasan, pelit, cari cewek niatnya pengeretan,
Ingin punya kakak cewek yang kaya dan cantik. Ya lu kasapnya sejauh mana? Kalau lu aja jelek dan mau kondo, ya mana mau cewek yang cantik jadi kakak lu kan gitu. Jadi ya kalah beneran Pak sama kepiting. Ini berikutnya ada video kepiting ya yang rela mengorbankan nyawa demi ceweknya. Jadi berat Pak kalau kasap Anda selevel Mokondo. Kapan hari itu ada yang tanya ke Mbak Wira, "Mbak, satu coklat bisa nggak dibagi untuk banyak cewek?" Ya bisa. Wong satu coklat Silver Queen Chunky Bar itu kan ada 4 bar. Berarti bisa Anda bagi ke 4 cewek. Kalau Anda nggak malu bisa Anda bagi ke 8 cewek, satu cewek setengah gigitan. Tapi masa iya Anda mau mendapatkan cewek nggak mau modal? Kan gitu Pak. Sementara satu cewek itu bisa butuh lebih dari satu coklat karena kesulitan medan kan beda-beda. Ada yang satu coklat 1 kali pelet selesai. Ada yang harus 2 kali, ada yang 3 kali dan seterusnya. Sama kayak penyakit loh Pak. Penyakit itu kan ada yang 1 kali tembak selesai, 1 kali tembak ada yang nggak selesai, butuh 2 kali terapi. Ada yang 2 kali terapi selesai, tapi ada yang nggak selesai, butuh 3 kali terapi tergantung tingkat seberapa kronis penyakitnya. Nah sama, kasap juga demikian, coklat pelet juga demikian. Ada kalanya butuh beberapa kali tembak supaya target itu mau dengan Anda. Nah ini ada beberapa contoh kasus ya, bisa Mbak Wira tunjukkan ada seorang pemuda yang pingin banget ML sama ceweknya tapi nggak punya modal. Kenapa kok Mbak Wira bilang nggak punya modal? Karena beli Azimat ya, seharga 2 juta aja dia minta Shopee Paylater. Dia sampai bilang gini, "Mbah, saya malu Mbah mengungkapkan kemampuan finansial saya." Ya, tapi pinginnya minta ML gitu loh. Lah ini kan berat Pak, karena kasapnya nggak sebanding dengan keinginannya. Nah hal-hal semacam ini hendaknya membuat kita refleksi diri. Kalau memang kemampuan finansialnya sedikit, maka jangan minta ML dulu lah. Carilah dulu azimat-azimat kerezekian. Jadi mekanismenya perbaiki dulu rezekinya. Kalau rezekinya udah baik, baru Anda cari cewek cantik untuk diajak ML itu gampang gitu loh. Jadi ada kerangka berpikir di sana bahwa ya kalau aku memang masih belum punya uang jangan minta ML dulu lah, perbaiki dulu duitnya. Minimal udah punya mobil, cewek diajak jalan-jalan itu udah nggak kepanasan, nggak kehujanan. Nah, Anda bisa sewa hotel ya, punya uang untuk sewa hotel barulah minta ML silahkan. Gitu. Nanti ada bukti percakapan nyata dari cowok yang nggak punya uang tapi pengen ML dengan pasangannya. Ya ini hendaknya menjadi bahan refleksi diri, bukan bahwa kita ingin mengolok-olok, bukan, melainkan ayolah kita berpikir logis. Kalau memang kita ingin lebih dari cewek kita, apa yang bisa kita tawarkan lebih untuk dia? Logikanya kan begitu. Kalau kita ingin lebih dari cewek kita, maka apa yang bisa kita tawarkan lebih untuk dia? Ya, jelas ya. Jadi bahasa sudah pakai azimat ASEAN, kenapa tidak ada cewek yang ngajak saya ML? Ya, sebagaimana testimoni pengguna azimat Mbak Wira, ya simple. Jawabannya karena beda kondisi kasapnya. Nah, nanti ada testimoni dari klien Mbak Wira yang sampai ML sama ceweknya. Ada itu juga. Namun mereka yang sampai ML seperti ini targetnya, ya, dengan targetnya itu sudah melakukan usaha brutal Pak, demi menyenangkan pasangannya. Mbak Wira tahu benar berapa uang yang sudah dihabiskan demi wanitanya. Nah, sementara Anda beli azimat harga 1 juta aja pakai Shopee Paylater atau nawar cicil 200.000 per bulan. Nah, ini bisa dibayangkan power dari effort yang dilakukan akan hanya sebatas apa, hanya sekecil apa gitu loh. Kemudian yang kedua, beda target. Ya, beda orang, beda karakter, beda pula tingkat kesulitan medan perangnya. Ada target-target yang mudah luluh, misalnya para wanita low value. Sementara wanita high value, ya jangan harap dikasih coklat 1 batang lalu mau diajak telanjang. Yang ketiga, beda pelaku. Jelas beda orang juga beda hasilnya yang diperoleh. Andai kata targetnya sama, bisa jadi target akan lebih mudah nempel kepada si A daripada si B. Karena mungkin ya kecerdasannya berbeda, karakternya berbeda, penampilannya berbeda, kemampuan komunikasinya berbeda, dan masih banyak hal lainnya.
Lalu saya harus bagaimana, Mbak? Simpel. Terus tingkatkan kualitas diri Anda. Ikhtiar lahiriahnya yang ditingkatkan. Terus tingkatkan kualitas magic. Ikhtiar batiniahnya, dosisnya ditingkatkan. Keduanya adalah senjata dalam medan perang. Memang tidak ada yang menjamin Pak Anda pasti menang. Mbak, kalau saya sudah pakai azimuth, apa saya pasti akan bisa ML sama cewek saya? Nggak ada yang jamin. Namun jika senjata yang Anda gunakan semakin bagus, maka peluang Anda menang juga akan semakin besar. Yang bisa kita lakukan ya sebatas ini, memperbesar usaha sehingga peluang keberhasilannya semakin besar. Nah, berikut Mbak Wira sediakan ya pilihan senjata supranatural yang bisa Anda gunakan untuk memperbesar peluang kemenangannya. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maksud dari konten ini bukan hanya membahas ML, dan ML, melainkan banyak pria-pria tidak tahu diri yang menginginkan ML dengan pasangannya tapi tidak mau keluar modal. Nah, ini yang harus disoroti. Salam cerdas bersupranatural.